nama saya Binti Mutiin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK UIN Walisono Semarang dengan NIM 2203117463. Saya adalah guru di MI Muhammadiyah Terangsang, Kecamatan Gata, Kabupaten Sukoharjo. Hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya melaksanakan praktik UKIN di kelas 5 dengan materi fikih kurban. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sarapan dan diusahakan sebelum belajar itu sudah sarapan dari rumah biar otaknya tidak sampai, jadi ada tenaga untuk berpikir. Oke, setelah ini Ustazah absen dulu. Siapa yang tidak masuk? Ada yang sakit, kita doakan semoga segera diberi kesembuhan dan anak-anak yang sehat selalu Allah beri kesehatan. Amin. Jadi anak-anak, sebelum berdoa kita penyegaran dulu, kita tepuk dulu biar anak-anak makin bersemangat dalam belajar. Yuk, masih ingat tepuk ada belajar? Masih. Tepuk ada belajar. Pertama aku duduk dan berdoa. Kedua aku dengarkan seksama. Ketiga aku paham apa yang guru bilang.
berjanji? Kalau sudah berjanji berarti dia punya hutang. Kalau hutang harus dibayar, harus ditepati. Nah, maka itu kurbannya menjadi wajib. Yang kedua, misalkan seseorang beli kambing, terus dia bilang seperti ini, dia mengucapkan seperti ini, kambing ini nanti untuk kurban. Nah, ini sudah mengucapkan seperti itu, maka dia harus menggunakan hewan tersebut untuk berkurban beneran. Kalau dia, karena dia sudah mengucapkan itu, maka hukumnya kurban menjadi wajib. Jadi kalau hukum asalnya adalah sunnah mu'akkadah. Dan di sini ada yang belum paham? Sudah paham semua ya? Oke, selanjutnya kita akan lanjut belajar dengan cara berdiskusi. Silakan membentuk kelompok, satu kelompok 4 sampai 5 anak. Silakan kursinya ditata untuk bisa dipakai untuk belajar kelompok. Pada beri waktu 3 menit dari sekarang. Berkelompok menjadi 4 sampai 5 anak semua. Jadi ada kelompok ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok, masing-masing anak akan kita berbagi lembar kerja. Nah, di situ nanti ada permasalahan karena kita hari ini belajarnya dengan problem based learning atau memecahkan masalah. Nanti setiap kelompok silakan berdiskusi memecahkan masalah yang saya berikan. Semuanya harus aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Tidak boleh hanya 1 anak atau 2 anak saja, tapi semua harus bekerja sama. Paham? Nah, sudah bagikan? Silakan nanti didiskusikan. Silakan cari tahu jawabannya di mana saja. Di buku paket boleh, di buku LKS boleh, dari video standar tadi boleh. Nanti kalau sudah persiapan perwakilan 1 kelompok 1 anak untuk presentasi. Paham? Kesepakatan di sini kelompok berapa? 3. Kelompok satunya mana? Sana ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ayo mulai didiskusikan Pak. Jawabnya di sebaliknya ya. Saya punya buku paket lain yang mau pakai bisa ya.
Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum ibadah kurban adalah Al-Quran dan hadis. Nomor 2. Tanggal kurban dilaksanakan adalah 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Nomor 3. Hewan yang dikurbankan harus memenuhi syarat umur dan kesehatan. Nomor 4. Hukum asli kurban adalah sunnah muakkad, adalah sunnah yang sangat dianjurkan, akan tetapi hukum kurban bisa berubah menjadi wajib sebab sebagai berikut. Jika seorang bernazar untuk berkurban, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Ya. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi. Silakan juga beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, ada yang mau menanggapi atau bertanya pada kelompok Pak? Ayo silakan ya. Oh iya Mas Elo Raketa. Silakan bertanya Mas Elo. Apa dalil dasar ibadah kurban? Dalil dasar Ibadah kurban ada di dalam surat Al-Kautsar yang berbunyi Fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan. Sudah terjawab ya oleh kelompok Pak. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, sudah paham dengan penjelasan kelompok Pak? Sudah ya? Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi setelah kelompok Pak yang mau presentasi? 1. Silakan Mbak Aufa. Dari sini Pak. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lain mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Alfa. Saya akan menjelaskan pengertian kurban dari ini hasil diskusi kami dari kelompok 1. 1. Pengertian kurban. Kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab, artinya dekat. Sedangkan secara istilah kurban adalah beribadah kepada Allah. 2. Waktu pelaksanaan kurban 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha. Kondisi hewan yang boleh dijadikan hewan kurban: tidak ada sebagian rambutnya, tidak ada sebagian kupingnya, karena hidungnya, pendek ekornya karena terpotong, dan langsung makannya. Kurban, tulislah dalil tentang perintah berkurban dengan muakkad Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ya, Mbak Erlin. Apakah semua jenis sapi boleh kurban? Apa Dok? Silakan diulangi. Apakah semua jenis sapi boleh untuk kurban? Apakah semua jenis sapi boleh untuk kurban? Harus memenuhi syarat-syaratnya. Untuk sapi apa saja, Mbak? Diberi waktu dulu kelompok berapa ini tadi? 4. Kelompok 1 untuk mencari jawabannya ya. Ketentuan sapi untuk berkorban itu sapi yang bagaimana? Sapinya sehat,
diskusi, tapi evaluasi. Evaluasi itu mengerjakan apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Pembelajaran sudah mau berakhir. Kita simpulkan bersama hari ini kita sudah belajar apa saja tadi? Pengertian kurban. Pengertian kurban secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Kata apa tadi? Korban yang artinya sedekah.